Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ya, hari ini agak sedikit berbeda. Biasanya kita di atas motor beberapa seri yang terakhir. Nah, sekarang kita mau di rumah aja. Ya, nggak di jalan, kita di rumah aja. Mau membahas masih sama seperti yang kemarin, masih bahas seputar X-Max. Kalau kemarin mungkin keresahan para pengguna atau calon pengguna X-Max. Nah, sekarang untuk episode yang kali ini kita mau bahas tentang mengenai beberapa pertanyaan yang sering muncul nih di grup-grup X-Max khususnya, dan juga berlaku umum untuk di grup-grup yang lain ya, grup roda 2 khususnya gitu ya. Maksudnya dalam artian pertanyaan ini tuh sering muncul di grup-grup roda 2 yang datang dari calon-calon pengguna motor X-Max khususnya. Nah, itu banyak tuh yang suka bertanya, dan juga ada beberapa yang suka nanya ke gue mengenai apa sih yang harus diperhatikan pada saat kita mau membeli sepeda motor X-Max. Nah, walaupun sebetulnya secara umum sih overall hampir mirip lah ya dengan motor-motor second kebanyakan, tapi gue mendapati pertanyaan ini di grup salah satu komunitas X-Max di sosial media. Ya, pertanyaannya, Om atau Bang, apa sih yang harus diperhatiin kalau mau membeli X-Max second? Nah, pertanyaan itu tuh sering muncul tuh. Padahal udah sering dibahas sebetulnya, tapi ya nggak tahu lah, mungkin males scrolling, jadi akhirnya diposting ada lagi dan ada lagi. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, jangan lupa nih teman-teman yang udah ngikutin channel gue dari yang sebelum-sebelumnya, jangan lupa di subscribe dulu channelnya. Baru kita lanjut ke menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kita mulai. Ya, jadi singkat cerita, gue sudah beberapa kali membantu teman juga mencari motor untuk pemakaian sehari-hari gue sendiri. Nah, dari beberapa itu yang sering gue perhatikan, beberapa kali gue mencari motor second, yang utama itu adalah yang kelihatan kasat mata dan yang tidak terlihat kasat mata. Jadi apa aja sih yang harus kita perhatikan ketika mencari atau mau membeli motor second? Kalau mau beli di rumahan silahkan, mau beli di showroom motor second juga silahkan. Tapi tips atau trik dari gue mungkin bisa berguna nih buat teman-teman semua yang lagi nonton channel ini. Apa aja yang harus diperhatiin ketika mencari motor second, khususnya di sini yang kita bahas adalah Yamaha X-Max 250 cc. Oke, kita mulai. Ya, yang pertama yang pasti adalah yang secara fisik atau yang secara terlihat dulu. Yang terlihat adalah tentunya adalah si bodinya dulu nih, fisik-fisik yang terlihat dari luar, mulai dari depan ya sampai ke bawah, lampu, spakbor, bodi tengah, sampai bodi belakang. Nah, itu yang secara umum pasti semua teman-teman pasti udah paham lah yang kayak gitu ya. Kalau ada namanya lecet-lecet, atau biasanya istilahnya kalau di iklan-iklan motor second itu minor scratch ya, atau lecet pemakaian. Nah, itu wajar lah ya, mungkin seperti yang ada di motor ini juga. Namanya motor second pasti ada aja lecet-lecetnya, walaupun cuma ditaruh di rumah, tapi pasti ada aja ya, lecet-lecet halus sih pasti ada aja, yang namanya kesenggol, ke apa namanya, ke baret mungkin ya orang lagi bawa barang gitu ya, itu sih wajar lah. Nah, kalau untuk yang terlihat mata mungkin itu mudah, yang minor-minor seperti itu. Nah, mungkin yang agak effort adalah kalau ada bodi yang pecah. Nah, bodi pecah itu kalau sudah repaint biasanya itu nggak kelihatan tuh, apalagi kalau repaintnya menyeluruh gitu ya. Tapi kalau repaintnya sepotong-sepotong, satu blok biasanya kelihatan tuh ada belang-belang bekas pengecatan. Nah, spesifik di X-Max yang gue perhatikan, biasanya yang sering kali muncul baret atau apa namanya yang catnya agak terkikis, itu biasanya di bagian bodi samping kiri nih.
ya, yang ini nih, yang bagian menonjolnya ini. Nah, di sini itu kenapa sering kali lecet? Karena itu adalah bagian yang sering bersentuhan dengan pengendara. Ya, pada saat kita mau geser motornya, pada saat kita mau standar tengah, atau mungkin pada saat ada boncenger mau naik, biasanya kakinya tuh pertama kali atau selalu bergesekan di bagian yang tadi kita lihat sama-sama videonya ya. Nah, di situ pasti deh kalau yang di situ rata-rata pasti bocel gitu. Kalaupun nggak kena kaki, mungkin pernah kena tembok atau pintu rumah atau garasi, karena bagian itu yang memang paling menonjol dari body X-Max itu sendiri ya. Jadi itu yang biasanya muncul baret yang paling terlihat lah di bagian yang itu. Kemudian di bagian behel itu karena sering dipegang pada saat kita mau pasang standar atau mungkin pada saat mengikat barang. Nah, di situ juga ada biasanya ada baret-baret atau lecet-lecet yang terlihat gitu ya. Nah, itu kita bicara body lecet atau body baret. Nah, itu bisa diperhatikan secara detail oleh teman-teman pada saat pertama kali melihat motor yang kita incer nih. Kalau kita lagi ada inceran motor yang udah kayaknya srek nih dari lihat iklannya, nah itu kita lihat. Nah, yang pertama itu dulu, itu pasti ada. Kalaupun itu tidak ada, kemungkinan memang motornya ini disarungin di rumahnya, ditutupin, di cover terus, nggak pernah jalan motornya, ya bisa jadi ya. Dan wajar lah, namanya motor second pasti ada lecet-lecet ya, itu yang terlihat. Nah, kalau yang tidak terlihat biasanya itu di bagian bawah nih, di bagian cover bawah ya. Cover bawah itu biasanya mungkin kena benturan entah trotoar, batu, atau polisi tidur atau apapun lah itu. Nah, itu biasanya mungkin ada pecah di situ. Itu yang sering bisa tersembunyikan atau tidak terlihat, atau kita kurang teliti melihatnya ya. Itu yang bagian-bagian khususnya bagian bodi. Kalau di seputaran kokpit ya, atau seputaran kemudi atau instrumen, jarang sekali lah ada lecet. Kalaupun ada lecet mungkin karena kebiasaan naruh kunci atau naruh sesuatu di panel instrumen, jadi pasti ada baret-baret halus. Atau kalau mungkin motornya sering kejemur, biasanya itu akan ada kelihatan retak-retak rambut lah ya di di kaca panel instrumennya. Itu yang kedua, itu yang kelihatan, yang lecet. Kemudian kita juga bisa lihat dari ini bar end atau jalur setang istilah umumnya, atau ujung tuas rem. Kalau dia pernah bersinggungan dengan tembok mungkin, atau mungkin di jalan kena motor lain, atau yang terburuk pernah jatuh gitu ya. Tapi kita bicara yang kasat mata dulu ya, yang biasanya tersamarkan itu memang di situ. Kelihatan lah dari situ bahwa motor ini pernah jatuh, atau memang penggunanya agak jorok lah gitu ya, bisa dibilang agak jorok. Jadi senggol sana senggol sini, jadi kelihatan lah bocel-bocel baret-baretnya itu kelihatan. Itu yang di area setang kemudi ya, itu yang paling gampang kita lihat. Kiri kanan sama, begitu juga di ujung spion ini. Di ujung spion ini kalau mungkin sering senggol-senggolan sama spion mobil di jalan, atau mungkin nyenggol tembok atau pohon pada saat parkir dan lain sebagainya, itu juga kelihatan. Itu yang paling mudah dikenali lah, yang paling terlihat ya. Kalau yang tidak terlihat biasanya memang di bagian kolong, di bagian bawah, atau mungkin dekat sisi knalpot, itu juga biasanya juga ada baret-baret. Jadi overall kalau bicara fisik yang secara kasat mata terlihat itu mudah sebetulnya. Yang penting kitanya teliti dan sabar pada saat melakukan pengecekan unitnya gitu ya, nggak usah terburu-buru, santai aja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai apalagi yang harus kita lakukan, yang biasa gua lakukan adalah pastinya yang dilihat berikutnya adalah odometer. Odometer ini menentukan nih apakah motor ini dalam tanda kutip sehat atau tidak, karena memang nggak jadi patokan sih memang odometer pendek itu selalu sehat, nggak juga. Kalau orangnya jorok mah ya motornya pasti nggak sehat. Tapi mostly umumnya kalau kilometer pendek itu kan motor asumsi memang jarang jalan dan nggak capek motornya, jadi
relatif mesinnya masih fresh, kaki-kaki semuanya masih fresh. Walaupun ada juga motor yang kondisinya sebaliknya, kilometernya udah panjang, udah gondrong, tapi overall secara fisik atau secara mesin, secara kaki-kaki itu juga masih oke. Ya, jadi patokan gue yang kedua adalah biasanya odometer. Kalau odometernya masih pendek, kita bisa tandai dengan apa nih? Biasanya yang paling gampang pertama kali setelah odometer kita lihat, sebelum kita nyalakan mesin, kita lihat dulu piringan cakram. Kalau kilometernya masih pendek, ya standar gue biasanya kilometer pendek itu pemakaian untuk 1 tahun itu di bawah 12.000. Karena normalnya kurang lebih antara 10 sampai 12.000 untuk 1 tahun. Jadi kalau motor ini umurnya udah lebih dari 1 tahun, tapi kilometernya masih bergerak di angka 10 ribuan atau bahkan kurang dari itu, seharusnya piringan cakram itu masih tebal. Berapa sih ketebalan piringan cakram minimum yang direkomendasikan atau yang dipersyaratkan oleh pabrikan? Nah, ini ada nih di piringan cakramnya sendiri, biasanya ada tertulis tuh. Nah, yang kayak gini, minimum ketebalan berapa mili dia. Oke. Nah, begitu juga pada saat kita pegang piringan cakramnya itu masih halus, tidak geradakan gitu ya, nggak kemakan, dan juga masih tebal tadi ya. Itu ciri-ciri utama kalau memang nih motor jarang jalan jauh atau yang kilometernya masih irit, masih pendek gitu ya. Depan belakang kalau motornya dalam hal ini karena kita bahasnya X-Max berarti depan belakang ya, karena dua-duanya cakram. Kalau rem tromol agak susah dilihatnya memang. Itu poin patokan yang setelah lihat odometer biasanya yang pertama tadi itu. Dan yang berikutnya yang bisa juga kita lihat adalah dari suara mesin, atau kita dengar mungkin ya, bukan kita lihat, kita dengar pada saat kita nyalakan mesin suaranya halus atau kasar. Nah, ini ada tipsnya nih. Kalau motornya masih knalpot standar mungkin nggak terlalu sulit ya mendengarkan suara mesinnya halus atau kasar. Tapi kalau knalpotnya sudah gantian racing kayak gini, cara supaya terdengar mesinnya halus atau enggak, begini caranya nih. Kalau gue biasanya begini. Nah, dengan kita tutup begitu, otomatis suara mesin akan terdengar tuh halus atau kasar. Ya, kalau motor yang kilometernya masih pendek, umumnya itu suaranya masih relatif halus gitu ya, nggak ada suara yang asing lah, yang mengganggu gitu, yang krecek-krecek atau tek yang kayak gitu nggak ada tuh. Itu untuk yang dari suara mesin ya, setelah rem suara mesin. Nah, yang berikutnya yang biasanya jadi patokan gue, kalau ini syaratnya kalau bannya belum ganti ya. Kalau bannya belum ganti, masih bawaan pabrikan, kita bisa lihat di kode tahun produksi ban tersebut, yang ini nih. Nah, di sini nih kalau motornya misalnya keluaran 2017, bannya juga otomatis di situ tertulisnya 2 digit pertama itu minggu keberapa, dan 2 digit terakhir itu adalah tahunnya. Nah, 2 digit terakhir itu menunjukkan tahun produksi ban tersebut. Kebetulan kalau motor yang sudah gantian memang pasti tahun produksinya akan beda dengan umur atau tahun motornya sendiri ya. Tapi bisa kita lihat dari kembangannya aja. Kalau kembangannya masih tebal, masih lebih dari 1-2 mili, itu buat gue masih oke sih. Masih bisa jalan lumayan lah ya gitu, nggak harus buru-buru ganti ban. Itu yang tips yang berikutnya. Jadi setelah mesin kita lari ke ban. Nah, dari ban selebihnya yang bisa kita jadikan patokan kalau memang motor ini adalah kilometer pendek, biasanya dari wawancara nih dengan si owner atau pemiliknya. Kalau kebetulan pas ketemu dengan pemiliknya langsung, ya basa-basi lah sedikit. Ini motor biasanya kemana om? Bisa di kantor tiap hari, atau misalnya iya dipakai ke kantor, kantornya berapa jauh, di mana kantornya, kita bisa hitung tuh kira-kira cocok nggak tuh jarak tempuhnya gitu ya. Kalau memang kita sudah hafal lokasi atau jalanan gitu ya, oh kira-kira sekian lama dipakai, ya wajar lah gitu ya. Tapi kalau misalnya jarak tempuh motornya jarak kantor misalnya operasional dia hariannya setiap hari misalnya hanya 5 kilo, kalau dalam 1 bulan kita hitung pulang pergi berarti ada sekitar 200 kilo gitu ya, 20 hari kerja gitu ya, jadi 200 kilo.
kalau setahun harusnya motor itu baru berjalan sekitar 200 kali 12 2400 2500 kilo harusnya. Tapi kalau kilometernya udah lebih dari itu, ya pasti mungkin sering touring atau mungkin sering dipakai jalan jauh yang jaraknya nggak cuma rumah kantor ternyata. Nah, itu kita bisa lihat dari situ ya. Itu yang sering gue lakukan pada saat gue mengincar atau ada inceran motor second nih. Biasanya yang gue tanya-tanya seperti itu. Nah selebihnya yang berikutnya adalah yang harus dicek juga kalau untuk X-Max khususnya adalah ini mungkin yang paling gue bisa bilang jadi kekhawatiran lah ya, yaitu adalah modul ABS. Ya, modul ABS itu di beberapa tahun produksi yang gue berdasarkan survei gue sendiri gitu ya, pengamatan research itu di sekitaran produksi tahun 2018 atau 19 itu modul ABS-nya seringkali bermasalah. Nah, mengenai contohnya masalahnya seperti apa, gue udah pernah bahas di video sebelumnya. Teman-teman nanti boleh lihat di video sebelumnya kayak apa, karena gue sendiri juga ngalamin modul ABS-nya waktu itu motor gue jebol gitu ya. Motor gue kelahiran tahun 2018 akhir dan ternyata korslet sampai angus, sampai harusnya harus ganti. Itu gue pernah bahas di video gue yang sebelumnya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Itu untuk modul ABS. Nah, mencirikannya gimana ya? Kalau yang itu mau nggak mau memang harus tes jalan ya. Teman-teman harus minta izin dengan si ownernya untuk tes jalan dulu. Bagaimana caranya? Pada saat kita tes jalan, bawa ke area yang mungkin ada gajlukan atau ada obstacle, seperti misalnya posisi tidur lah gitu ya. Pada saat melewati posisi tidur, kalau tidak ada bunyi yang signifikan atau tidak ada bunyi yang mengganggu dari sisi kanan pengemudi itu yang di bawah sini ya, di bawah laci, kalau tidak ada bunyi yang muncul dari situ bisa dibilang ABS-nya masih oke. Tapi kalau ada bunyi yang mengganggu, yang sampai suaranya keras, seperti seperti korslet lah gitu ya, seperti suara berdesis yang cukup mengganggu, nah itu hati-hati tuh, bisa jadi modul ABS-nya udah bermasalah. Jadi kalau ada ya ketemu unit yang begitu, gua sih saranin mendingan cari unit lain ya. Tapi kalau tetap udah kadung udah kepengen banget gitu ya, udah suka banget sama motornya, ya udah resikonya untuk memperbaikinya ya lumayan juga. Itu kalau harga barunya kurang lebih sekitar 7 jutaan lah. Wow. Untuk modul ABS itu. Nah, itu penyakit yang sering dialami sama X-Max. Khususnya X-Max yang mungkin perawatannya kurang terlalu bagus lah gitu ya. Nah, kalau untuk yang lainnya mungkin yang harus diperhatikan juga adalah aksesoris nih, karena biasanya owner X-Max ini kan suka touring. Nah, biasanya ada penambahan aksesoris, entah itu lampu tembak gitu ya, entah itu klakson yang besar, atau mungkin bilet lampu depannya diganti dengan bilet. Nah, itu juga biasanya kalau pemasangannya kurang baik itu beresiko ke kelistrikan tuh. Jadi sebaiknya kalau gua sih lebih menyarankan kalau mencari yang mendingan lebih baik, better, mending apalah itu istilahnya, itu cari yang masih standaran aja gitu ya, kelistrikannya normal, tidak ada tambahan aksesoris yang berlebih, itu lebih baik gitu. Walaupun memang tidak semuanya yang pakai aksesoris itu jelek, tergantung lagi yang melakukan pemasangannya. Kalau yang sudah terbiasa melakukan pemasangan itu insya Allah tidak ada kerusakan lah dalam kelistrikannya ya. Itu yang harus dicek juga. Selebihnya hampir sama dengan motor-motor second kebanyakan. Jadi kelengkapan, yang pasti kelengkapan ya, yang nomor pertama itu yang utama adalah pastinya kelengkapan dokumen dulu ya, mulai dari STNK, kemudian BPKB, kemudian faktur. Kalau gue selalu biasakan ada faktur, jadi supaya kita bisa tahu bahwa apakah memang motor ini dibeli dari baru atau sudah pernah balik nama, itu bisa kita lihat. Nah, kemudian kelengkapan lainnya selain dokumen itu adalah remote ya. Remote ini remote asli dari bawaan itu ada satu ya. Kemudian selain remote itu ada kunci cadangan,
sama ini namanya kode pin untuk keyless ya. Jadi kalau seandainya suatu saat remote-nya hilang, motor masih bisa dinyalakan dengan pin darurat atau pin ini. Kita input, caranya udah banyak lah di YouTube untuk menginput pin ini ya. Nah ini kebetulan gue dapet yang masih belum, bahkan pinnya belum pernah dibuka nih, plastiknya. Ini yang baru dibuka, baru tempat remote waktu awal nih. Dan ini adalah kunci untuk membuka bagasi jok, maksudnya kunci membuka jok. Karena kalau dalam keadaan darurat kita remote-nya mungkin ketinggalan ya, baterainya soak atau mungkin hilang di jalan, kita masih bisa buka bagasi dengan menggunakan kunci cadangan ini. Nah selebihnya mengenai kelengkapan sih menurut gua itu ya yang harus dicek. Kemudian kelengkapan standar lah, spion, kemudian lampu semua nyala, lampu sen dan lain sebagainya, itu harus dipastikan aja bahwa semuanya masih bekerja dengan normal. Kalau enggak ya berarti kita siap-siap ngeluarin biaya tambahan untuk memperbaikinya. Itu ya dari gue tipsnya seperti itu. Dan yang sering lagi mungkin kalau jok itu juga yang terlihat mata, biasanya kalau owner sebelumnya punya kucing, biasanya entah kenapa kucing itu demen banget di joknya X-Max ya, kali karena lebar kali ya. Nah kalau yang sampai kayak gini, nah udah siap-siapin deh tuh 200.000 300.000 untuk ganti kulit jok tuh ya kan, karena ini udah parah banget nih, kucingnya udah sampai gatal kayaknya ngelihat joknya, jadi digaruk-garuk melulu gitu sih ya. Kelengkapannya mungkin itu. Dan satu lagi, kalau memang motornya sudah ganti atau sudah pasang aksesoris, kalau gue biasakan untuk selalu bertanya mengenai apakah part orinya masih ada atau enggak gitu ya. Apakah sudah pernah ganti knalpotnya ada enggak, ganti shock aslinya ada apa enggak gitu ya. Windshield biasanya yang paling sering diganti, ada enggak orinya, karena itu juga lumayan tuh untuk paling enggak kalau enggak ada yang orinya, paling enggak kita bisa menekan atau bisa menawar harganya dengan sedikit lebih banyak gitu berkurangnya, karena part orinya udah nggak ada gitu. Jadi ibaratnya kita cuma beli part yang ada aja. Tapi kalau part orinya masih ada dan part aksesoris variasinya juga disertakan, ya wajar aja mungkin kalau si penjualnya menjual dengan harga sedikit lebih tinggi dari pasaran. Apalagi tadi ya kilometer pendek, part orinya masih lengkap, ada dilengkapin aksesoris, ada beberapa part yang masih fresh, misalnya bannya masih baru diganti atau aki masih baru diganti. Nah itu biasanya harga jualnya pasti akan lebih tinggi daripada motor yang dalam kondisi standar gitu ya. Jadi buat teman-teman, balik lagi, hasil video kali ini lebih membahas tadi ya tentang tips atau apa aja sih yang harus diperhatikan pada saat kita mau beli X-Max second gitu ya. Kalau namanya motor second ada baret-baret ya wajar lah gitu. Yang penting sebisa mungkin hindari motor yang mungkin bekas jatuh atau bekas tabrakan ya. Cirinya apa bisa terlihat secara kasat mata atau bisa juga sudah diperbaiki jadi tersamarkan. Nah itu tinggal bisa-bisanya kita interview si ownernya juga, tanya baik-baik lah apakah mungkin pernah ada crash atau bagaimana. Tapi kalau teman-teman butuh informasinya lebih mengenai ciri-ciri atau apa sih tandanya motor yang pernah crash, bisa di googling atau mungkin nanti gue buatin video selanjutnya mengenai ciri atau motor yang pernah crash gitu ya. Nanti tulis aja di kolom komen kalau memang teman-teman perlu informasi lebih detailnya mengenai motor yang pernah crash gitu ya, cirinya seperti apa. Khususnya untuk X-Max atau motor lainnya juga nggak apa-apa. Nanti gue coba carikan informasinya untuk dibuatkan videonya. Oke, untuk sekian dulu aja kali ini videonya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ingin tahu apa aja sih yang harus dicek kalau mau beli X-Max second. Ya, kurang lebih begitu dari gue. Kalau ada komentar, ada tambahan, atau ada mungkin informasi yang gue sampaikan salah, silakan tambahkan informasinya di kolom komentar. Nanti kita boleh diskusi di situ. Oke, itu aja dari gue. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen pastinya. Gue butuh komen sebagai masukan supaya tetap semangat bikin video selanjutnya. Oke, itu aja dari gue.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.